Perekaman secara random. R-set sama dengan left set, sama dengan meletakkan karakter di arah kiri. Sedangkan R-set, right set, meletakkan karakter di arah kanan. Ini contohnya bentuk rekaman L-set. Jadi misalnya ada A1 string, A2 string. A1 stringnya terdiri dari 3 huruf, A2 stringnya terdiri dari 12 huruf, maka rekamannya seperti ini. Contohnya misalnya kita menulis 1 Januari, maka angka 1 terletak di sini, mulai dari pinggir ini 1, 2, 3. Kemudian Januari itu terletak di nomor 1. J-nya itu nomor 1. Jadi kalau L set, left set itu angka-angka atau hurufnya itu mepet ke kiri. Angka 1 Januari, satunya berada di nomor 1 dari ini. Kemudian J Januarinya juga mepet di sini. Jadi 1 Januari terdiri dari 3 digit, yaitu angka 1, dan Januari terdiri dari 12 digit, tetapi nanti nulisnya di sini, mulai dari angka 1. Kemudian 2 Februari, 2 itu angka mulai dari digit pertama 1, 2, 3, kemudian digit berikutnya Februari juga mepet ke kiri. Februari. Maret, angka 3-nya di sini, kemudian tulisan Maret ada di sini. Jadi mepet ke kiri. Sekarang kita lihat bentuk rekaman R-set. Kalau bentuk rekaman R-set ini 1 Januari, angka 1-nya pada digit ketiga dari A1 string. Sedangkan Januari itu mepet ke kanan. Dari 12 digit yang tersedia, Januarinya mepet ke kanan. Jadi mulai digit ke-6. Februari juga demikian. Angka 2-nya mepet paling kanan. R-set di angka 2-nya di digit ketiga. Kemudian Februari I-nya mepet 12. Jadi F-nya pada digit kelima dari A2 string. Maret, kita lihat ya, angka pertama, digit angka 3, itu terletak dari digit ketiga. Jadi angka 3 terletak pada digit ketiga dari A1 string. Kemudian Maret mepet ke kanan juga. Jadi T-nya harus berada di digit ke-12. Jadi kalau ditulis menjadi Maret seperti ini. Ini bentuk rekaman R-set untuk A1 string dan A2 string. Nah, sebaliknya, selanjutnya bentuk rekaman R-set untuk A1 string dan R-set untuk A2 string. Jadi kalau tadi itu R-setnya A1 string, R-setnya juga A2 string, sekarang R-set pada A1 string, sedangkan pada A2 stringnya ini R-set. Berarti angka 1 Januari, R-set ini angka 1-nya terletak paling pinggir ke kiri. Sedangkan tulisan Januari bukan mulai dari angka di sini, tetapi langsung di sebelah kanan. Februari juga begitu. Angka 2-nya
mepet ke kiri, X-nya juga mepet ke kiri, sehingga tulisan Februari itu mepet ke kanan ya. Dengan tulisan Februari, I-nya itu mepet ke kanan. Maret, angka 3-nya RZ jadi mepet ke kiri, RZ Maret mepet ke kanan. Jadi seperti ini. Paham ya? Kalau belum paham, diulang-ulang. Kemudian kita lihat di sini flowchart dasar filing system. Kita lihat data entry bulan secara random atau flowchart dasar filing system yang random. Jadi ini sudah baku, artinya bentuknya seperti ini, hanya mungkin nama-namanya saja dengan jumlah digitnya yang berbeda. Misalnya di sini contohnya pertama kali start, kemudian print, ini program P200C, kemudian inputan proses DHPR, N sama dengan 1, kemudian open random buffer 1 bulan titik dat 15 digit, feed buffer 1 juga. Ini feed ini menyatakan ini yang 15 ini terdiri dari 3 untuk A1 string dan 12 untuk A2 string. Kemudian statement get buffer 1 artinya baca menggunakan buffer 1 record yang pertama. A file A2 string. Kenapa kok tidak A1 string? Di sini A ini dipilihkan digit yang paling banyak. Di sini ada 3 digit, di sini 12 digit, maka yang dipilih adalah yang 12 digit. Apakah A lebih kecil 1? Maka harus sama dengan 1. Jadi jika A lebih kecil dari 1, yaitu 0, maka A-nya itu adalah 1. Kemudian 1. Ini keterangannya. Buka file random menggunakan media memori buffer 1. Jadi di sini open random buffer 1. Buka secara random. Ini nama datanya adalah bulan titik dat dan jumlah datanya 15 digit. Jumlah karakternya ya maksudnya. Nama file data adalah bulan dat dan setiap rekornya terdiri dari 15 karakter. 15 karakter itu nanti terdiri dari 3 karakter untuk angka dan 12 karakter untuk nama bulan. Pada rekor standar, jumlah karakter maksimal adalah 128. Sedangkan buffer memori itu bisa sampai 255 buffer. Sedangkan karakter, kalau di sini karakternya adalah 15, di sini pada rekor standar karakternya adalah 128 maksimal, tetapi dapat diperbesar. Kemudian setelah open random buffer 1 bulan titik dat 15 digit, artinya buka menggunakan cara random, menggunakan memori buffer 1, kemudian nama file datanya adalah bulan dat, karakternya 15. Selanjutnya, field buffer 1, 3SA1 string, 12SA2 string. Jadi, feed-nya ini terdiri dari 3 untuk A1 string, yaitu nomor bulan, dan 12 untuk A2 string, yaitu nama bulan. Get buffer 1, artinya membaca menggunakan buffer 1 record yang ke N. Kalau di sini get buffer 1,1
artinya baca menggunakan buffer 1, record ke 1. Kenapa kita harus membaca record ke 1? Karena pada record 1 yang dibaca ini terdapat feed A1 string dan feed A2 string, di mana file A2 string itu berisi A yang nilainya adalah nilai numerik dari A2 string yang dibaca. Artinya di sini jumlah data, banyaknya data yang direkam. Selanjutnya if A lebih kecil 1 dan A1. Jadi jika filenya kosong, artinya belum ada datanya, maka A diberi nilai 1. Kemudian input nomor bulan, nomor string. Apakah nomor string bintang? Kalau nomor string bintang ini selesai. Kalau nomor string bintang, maka nanti dilakukan proses S akhir, yaitu LZ A1 string sama dengan kosong, LZ A2 string sama dengan str string dari A, kemudian put buffer 1, artinya rekam sebagai record pertama, close buffer 1, kemudian end. Selanjutnya apakah ini bintang? Kalau tidak, kita inputkan nama. Input nama bulan, kita nama string, kemudian dicek apakah isian salah. Jika isian salah, tekan S string. Sekarang, apakah kita menekan S string itu S? Kalau iya, balik lagi ke sini. Jadi kalau kita tekan isian salah, tekan S, kita tulis S huruf besar, maka proses kembali ke nomor 1. Kalau tidak, kita LZ A1 string sama dengan nomor string, LZ A2 string sama dengan nama string. Jadi kita tulis dalam bentuk left string, jadi mepet ke kiri, nomor string dan nama string ini. Kemudian ini counternya A sama dengan A plus 1, put buffer 1, A. Artinya rekam sebagai record ke A. Kemudian balik lagi ke nomor 1. Dan selanjutnya sampai proses selesai. Kalau proses selesai, ya ini tadi. Jadi kita ulangi keterangannya. Nomor 100 adalah menginput bit pertama. Ini nomor 100. Input nomor bulan. Bila nomor bulannya bintang, berarti proses perekaman diakhiri dengan LZ ini, kemudian buffer 1 plus buffer 1 dan ini. Jadi kalau bintang, maka prosesnya nomor 200, 210 sampai selesai ini. Selanjutnya input nama bulan. Ini menginputkan nama bulan atau yang lain-lain. Kemudian apakah isian salah diinputkan untuk memeriksa isian data. Jika salah, maka kembali tidak direkam. Ya, mengulang kembali. LZ kalau tidak salah berarti benar, maka LZ A1 string sama dengan nomor string, ya, mengatur input nomor string di mepet ke kiri, kemudian LZ A2 string nomor string juga mepet ke kiri, kemudian counter A sama dengan A plus 1, maka nilai A tambah 1, put buffer 1, A. Rekam data ini sebagai record ke A dan kembali input lagi. Itu nomor 180, put buffer 1A, kemudian kembali lagi data entry sini. Nah, keterangannya
pada proses perekaman data random, rekod kedua digunakan untuk menyimpan data pertama. Rekod ketiga digunakan untuk merekod data kedua. Ini ya. Jadi kalau rekod kedua, data pertama. Rekod ketiga, data kedua. Rekod ke N, data ke N-1. Rekod N+1 untuk menyimpan data ke N. Artinya N-1 tambah 1 sama dengan N. Konter data atau A ini direkam pada A2 string di rekod ke-1 untuk memudahkan pencarian dan pembacaan. Hasilnya, nilainya A itu sama dengan N. Jadi N adalah jumlah data sebenarnya ditambah 1. Kalau rekaman datanya 7, maka nilai counternya atau jumlah data counter itu adalah 8. Nah, kebalikannya, jika counter A nilainya 20, ya, kalau nilai A 20, berarti data yang direkam itu 20 min 1 sama dengan 19. Kalau belum jelas, ulang-ulangi ya ini. Ada contoh A atau counter data atau hitungan diletakkan pada A2 string yang berisi 12 digit karena digit A2 string nilainya tertinggi dibandingkan dengan digit lainnya. Kalau digit lainnya yaitu A1 string 3 digit, A2 string mampu menampung angka sampai 12 digit. Nah, sekarang ini terjemahannya yang tadi itu. Terjemahan dari program ini. Jadi pertama kali 10 CLS. Jadi kalau kita lihat kan ini ya start ya CLS, kemudian print ini input ini dan seterusnya. Ini programnya CLS 20 30 sampai selesai. Itu tadi program write data atau program menulis data. Sekarang program read data secara random. Untuk membaca data yang telah direkam menggunakan program read data, setiap program selalu diawasi dengan flowchart dasar filing system. Jadi program read data untuk membaca data yang telah direkam menggunakan program read. Setiap program selalu diawali dengan flowchart dasar filing system. Kita lihat ini flowchart dasarnya. Ini ya 10-20 sampai angka 1 ini. Ini flowchart dasar untuk write dan read data. Untuk baca dan tulis ini program. Jadi yang pertama ya. Kemudian untuk baca data atau read data secara random, N sama dengan N+1, apakah N lebih besar A, selesai. Kalau tidak, get +1 N, baca data, kemudian print nomor bulan yang berbentuk A1 string, print nama bulan A2 string. Di keterangannya ini, N sama dengan N+1, nilai N sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2 untuk mulai membaca data pertama yang terletak di rekod 2. Karena rekod 1 adalah data angka, jumlah data, ya berisi jumlah data. Jika N lebih besar dari A, maka selesai. Kita bersatu N, baca rekod ke N, yaitu data pertama adalah rekod kedua, kemudian cetak dan kembali baca data. Kemudian programnya ini adalah terjemahan dari ini. Ini terjemahannya diterjemahkan di bawah ini. Jadi flowchart dasar dulu, kemudian
ini N sumber plus 2Fn dan ini terus buffer 2N selesai.